menyatakan terdakwa Insinyur Edi Widyono Suwondo MSc terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa Insinyur Edi Widyono Suwondo MSc tersebut dengan pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan dana kurungan selama 6 bulan. Dia menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa Insinyur Edi Widyono Suwondo tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa Insinyur Edi Widyono Suwondo MSc tetap berada dalam tahanan. 5. Memerintahkan agar barang bukti berupa Andri fungsional dan pemeriksa KPPA RGA Makmur Bengkulu sebesar 163 juta dan 27 juta rupiah. Nur Rahman Marif pemeriksa KPP Pratama Ilir Barat Palembang sebesar 81 juta rupiah dan 14 juta rupiah. Abdul Ghani kabar keberatan dan banding kantor Kanwil JDJP Serang sebesar 95 juta rupiah. Erikson Pesitumorang kasih administrasi penyidikan Kanwil Jabar sebesar 92 juta rupiah. Linda Sari Endayani analisis hukum PT PLN Persero Distribusi Jawa Timur sebesar 500 juta rupiah. Zulkifli PT PLN Pusat sebesar 10 juta rupiah. Rio Suprianto Dewan Pengawas Internal PT PLN Pusat sebesar 1 juta rupiah. Pandu Anggrasito pegawai PT PLN Non-Ekspor Niaga Direktorat Bisnis dan Manajemen risiko sebesar 15 juta rupiah. Joko dan Tratno mantan manajer keuangan PT PLN Jaya sebesar 13 juta rupiah. Redi Cahyono sebesar 10 juta rupiah. Budi Sujanto sebesar 1.500.000 rupiah. Dan Rex R. Penambunan mantan Kepala Satuan Pelayanan Hukum Korporat PT PLN sebesar 20 juta rupiah dirampas untuk negara dan membebankan kepada terdakwa Insinyur Edi Widyono MSc untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000 rupiah. Demikian telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 oleh kami Cokor Delai Suang Besar Jara Hukum SHMH sebagai Hakim Ketua, Eka Budi Prianta SHMH, Henry Agustin SHMH, Anwar SHMH, Ugo SHMH sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Joko Santoso SHMH sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh Ibu SHMH, Lahni Karuna SHMH, penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi serta dihadiri oleh terdakwa dan para penasehat hukumnya. Demikian putusan majelis atas perkara saudara. Atas putusan tersebut dalam kurun waktu yang ditentukan oleh undang-undang 7 hari, saudara berhak untuk menyatakan pikir-pikir. Untuk selanjutnya saudara menyatakan banding atau saudara menyatakan menerima putusan. Untuk itu silakan saudara berkonsultasi dengan para penasihat hukum saudara. Yang mulia, kami mohon waktu, kami menyatakan ini pikir-pikir dulu. Terima kasih. Kami juga 7 hari kami welcome Bapak Ibu. Baik, dengan demikian sidang selesai dan dinyatakan ditutup.
Gimana Pak? Baik, jadi pembacaan putusan majelis tadi mengecewakan ya bagi kami, bagi saya dan juga tim karena nyata sekali banyak hal yang tidak dipertimbangkan biar memanggil pengacaranya kami biar ada Pak pengacaranya dulu Madir Apakah akan mengajukan banding Pak? yang utama yang sangat tidak jelas ya adalah dakwaan-dakwaan yang dibebankan kepada saya untuk apa yang dikatakan saya perbuat di tahun 2000 dan 2001 ya. Pada saat saya sebagai direktur pemasaran dan pengembangan usaha ya, memberikan suatu endorsement terhadap proposal kerjasama ya. Ini yang dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Padahal perbuatan itu tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi di tahun 2003 dan 2004 pada saat mana Netway mendapat penunjukan langsung untuk pekerjaan CIS rollout outsourcing. Ya. Jadi kaitan antara 2000 dan 2001 di mana saya selaku direktur pemasaran dan pengembangan usaha ya, memberikan endorsement dengan penunjukan langsung tahun 2003-2004 ya, yang sama sekali sebenarnya terlepas. Ini bisa diperhatikan oleh majelis. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, mengenai perhitungan kerugian negara yang sudah dikupas dan sangat tidak profesional perhitungan tersebut. Ya. Saya katakan dalam pemilihan saya itu adalah perhitungan yang tidak jujur dan tidak adil. Ya. Tidak jujur karena apa yang dilakukan oleh Netway dan bermanfaat bagi PLN, bagi bangsa dan bagi konsumen itu dianggap sebagai suatu kemahalan yang tidak mau dibayar oleh mereka. Ya. Ini yang menyedihkan saya. Yang kedua adalah membuat keputusan ya, itu dinyatakan di luar hukum. Padahal sampai hari ini ya, pekerjaan tersebut, sampai tahun 2011 pekerjaan tersebut dinikmati dan menghasilkan manfaat bagi PLN, manfaat bagi konsumen dan manfaat bagi negara. Dua hal pokok ini yang membuat saya merasa kecewa terus saja atas hasil putusan dari majelis hakim. Ya tentu juga saya menyadari bahwa majelis hakim sudah dengan benar memutuskan ya, tidak ada kerugian, tidak ada aliran dana. Nah, saya berterima kasih karena memang demikianlah nyata. Ya. Tidak mungkin seseorang dituduh menerima sesuatu karena business plan. Ya. Ini JPU agak sedikit keterlaluan. Kemudian mengenai traveler's check yang dikatakan atas nama saudara Mustafa Sulaiman, saya nyatakan tidak ada orang bernama Mustafa Sulaiman. Ya. Saudara saya bernama Mustafa Salim dan sudah diperiksa oleh KPK. Jadi tidak ada alasan untuk salah dalam hal ini. Jadi JPU sekali lagi menyebutkan nama Mustafa Sulaiman itu hemat saya adalah nama orang lain yang tidak saya kenal dalam hal ini. Akan mengajukan banding Pak? Bagaimana nanti? Nah, seperti yang kami sampaikan tadi kami masih pikir-pikir. Ya. Kami masih pikir-pikir karena tentu banding ada risiko pada satu kali. Ya. Tapi yang jelas saya sangat terpukul terus terang saja karena dikatakannya tidak profesional. Anggapan itu menurut saya anggapan yang sangat melukai hati. Tidak hanya saya sendiri, tapi juga rekan-rekan yang sudah bekerja keras menjaga listrik tetap menyala di Republik ini ya, dalam segala kesulitan. Sungguh pernyataan tadi sangat memukul. Langkah-langkahnya apa kalau kau begini Pak? Saya kira bahwa putusan ini, penghitungan yang dilakukan oleh BPKP itu selain tidak ada dasar hukumnya, ini mengandung cacat karena tidak pasti dan tidak nyata. Ini ketentuan perundang-undangan kita. Sebab apa? Sebab perhitungan BPKP itu berdasarkan pendapat dari ahli IT yang mengatakan bahwa ini Menman itu cukup 1.700. Sementara ada ahli IT yang lain mengatakan bahwa Menman itu mestinya sampai 4.000. Nah, dari sini ya,
kalau hakim profesional di dalam memutus perkara ini semua keterangan mereka mesti lihat secara baik. Semua keterangan ahli ini dipertimbangkan secara layak. Dan ini yang tidak dilakukan. Yang saya khawatir adalah bahwa fungsi dari pengadilan ini bukan untuk mengadili Pak Edi, tetapi hanya untuk menghukum sesuai dengan kehendak dari orang-orang tertentu. Ini yang jadi persoalan kita. Kalau ini kita biarkan, ini lonceng kematian keadilan. Kita lihat dalam Ada kepastian banding berarti Pak ya? Ada kepastian banding. Kepastian banding nanti akan kita sampaikan kalau kami sudah membuat pernyataan banding. Resiko apa yang ditakutkan Bapak dan juga klien Bapak kalau harus mengajukan? Sebenarnya tidak ada risiko, yaitu itu hak kita untuk banding. Kita tidak takut dengan risiko itu, tetapi kita mesti pertimbangkan secara cermat ya seluruh aspek dari perkara ini sehingga kita banding atau tidak banding. Oke? Makasih. Oke.